Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita terkait ruang fase. Apa itu ruang fase? Ruang fase adalah ruang yang menggambarkan keadaan suatu partikel. Keadaan suatu partikel dapat didefinisikan dengan menentukan posisi dan momentum. Jika kita pilih koordinat kartesian, maka keadaan suatu partikel dapat dinyatakan dalam 3 koordinat posisi yang sering kita kenal, X, Y, dan Z, dan 3 koordinat momentum. Yang kita kenal sebagai Px, Py, dan Pz. Di dalam ruang fase, kita mengenal istilah elemen volume ruang fase. Yang dimaksud dengan elemen volume adalah hasil kali semua derajat kebebasannya. Elemen volume untuk keadaan satu partikel, misalkan kita mempunyai ensemble yang terdiri dari satu partikel, maka dapat kita tuliskan elemen volumenya sebagai berikut: dx kali dy dz kali dpx dpy dpz. Ini adalah elemen volume ruang fase yang terdiri dari satu partikel. Kita lihat di sini dx, dy, dan dz merupakan komponen posisi atau yang kita sebut sebagai spasial. Sedangkan dpx, dpy, dan dpz merupakan komponen momentum. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah elemen volume jika kita mempunyai banyak partikel? Kita misalkan kita mempunyai n partikel. Maka kita bisa menuliskan sebagai berikut: dn sama dengan hasil kali semua derajat kebebasannya, yaitu mulai dari partikel pertama sampai partikel ke n. Itu dxi, dyi, dzi kali dpxi, dpyi, dpzi. Nah, ini adalah elemen volume ruang fase ketika terdiri dari n partikel. Kita bisa menyederhanakan formula ini dengan menuliskan elemen volume partikel n partikel sama dengan hasil kali semua derajat kebebasan dari partikel pertama sampai n itu dc ini adalah persamaan dari elemen volume ruang fase untuk n partikel. Selanjutnya yaitu representasi momentum dalam koordinat bola. Ini kita lihat bahwa di sini ada gambar koordinat bola.
Banyaknya keadaan momentum yang bisa dimiliki partikel dengan momentum yang besarnya antara P dan P plus dP berbanding lurus dengan volume kulit bola dalam ruang momentum yang berjari-jari P dan tebal dP. Nah, dari sini kita lihat dalam koordinat bola ini, jari-jarinya P sama dengan akar dari 2M kali E. Sedangkan tebalnya ini adalah dP. Atau yang sering kita pakai D akar 2ME. Nah, masih ingat ya bentuk dari P sama dengan akar 2M kali E. Jadi momentum itu jika kita tulis dalam bentuk energi itu seperti ini. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. Dari sini dapat kita lihat bahwa satu kulit bola mewakili satu nilai energi. Dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa makin besar jari-jari bola, ya, jika P ini semakin besar karena ini bolanya memiliki jari-jari P, maka makin besar pula energi yang dimiliki sistem yang berada pada kulit bola momentum ini. Karena P berbanding lurus dengan E. Elemen ruang fase dapat dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk energi. Formula elemen ruang fase dalam bentuk energi dinyatakan sebagai berikut, yaitu elemen ruang fase dalam bentuk energi sama dengan 2PV kali 2M pangkat 3/2 dikali E pangkat setengah DE. Sedangkan dalam bentuk momentum, elemen ruang fasenya sama dengan integral dari 0 sampai V d to sama dengan 4pi P kuadrat V dP. Sedangkan dalam bentuk laju dapat dinyatakan dalam formula 4pi M pangkat 3 V kuadrat dV. Jadi perlu diperhatikan di sini V besar itu adalah volume, sedangkan V kecil itu adalah laju atau kelajuan. Jadi kita bahas satu-satu elemen ruang fase dalam bentuk energi, momentum, dan laju. Yang pertama kita akan membahas elemen ruang fase dalam bentuk energi, yaitu seperti ini formulanya. Nah, sebelum kita menurunkan elemen ruang fase dalam bentuk energi ini, kita akan mencari terlebih dahulu elemen volume momentumnya, yaitu dVp. Kita cari tahu dulu. Nah, volume ini kita peroleh dari hasil kali dari luas kulit bola ini yang berada di koordinat ini dikalikan dengan tebalnya. Ya, tebalnya tadi kita tahu dP sama dengan akar D akar 2ME. Sedangkan jari-jarinya P sama dengan akar 2ME. Nah, kita tulis dulu yang pertama, yaitu luas kulit bola. Luas kulit bola, ya kita tahu rumusnya adalah SP sama dengan 4pi R kuadrat. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa jari-jari bolanya adalah P. Maka bisa kita tulis 4pi P kuadrat. Nah, P di sini dapat kita tuliskan sebagai akar 2ME. Maka 4pi dikali akar 2
kuadrat. Jadi kita peroleh SP sama dengan 8 pi ME. Ini adalah luas kulit bolanya. Kemudian kita tuliskan lagi tebal kulit bola. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tebalnya yaitu dp. dp sama dengan d kali akar 2ME. Nah, jika dp ini kita turunkan terhadap E, dp diturunkan terhadap E, maka bisa kita tuliskan D momentumnya, yaitu kita tulis ini akar 2ME menjadi akar 2M kali E pangkat setengah, karena akar ini sama dengan pangkat setengah diturunkan terhadap E. Maka dapat kita peroleh setengah kali E pangkat min setengah kali akar 2M DE. Nah, ini bisa kita maaf, ini bukan DE ya. Nah, jadi DP per DE itu sama dengan DP diturunkan terhadap E menjadi setengah kali E pangkat min setengah kali akar 2M. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk DP sama dengan akar 2M per 2 dikalikan E pangkat min setengah kali DE. Nah, jadi kita sekarang sudah mempunyai luas kulit bola SP sama dengan 8 pi ME dan tebal kulit bola DP yang dinyatakan dalam akar 2M per 2 kali E pangkat min setengah kali DE. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung elemen volume momentumnya, dVp. Jadi kita bisa tulis dVp sama dengan perkalian antara luas kulit bola dan tebal kulit bola, yaitu SP dikalikan dengan dP. SP kita tahu yaitu 8 pi M kali E, ini ya, 8 pi ME. Sedangkan dP yaitu ini, kita tahu yaitu akar 2M per 2 kali E pangkat min setengah kali DE ya. Nah, bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi 8 dibagi 2, 4 pi ME kali akar 2M E pangkat min setengah DE. Nah, bentuk ini dapat kita sederhanakan lagi menjadi 2pi. 2pi ini ya berasal dari 4pi dikalikan dengan 2M ya. M-nya ini berasal dari sini dikalikan dengan akar 2M ya kali E pangkat setengah. Nah, dari mana setengah? Setengah ini E pangkat 1 dikalikan dengan E pangkat min setengah, jadinya E pangkat setengah jadi kali DE. Nah, dari sini dapat kita sederhanakan dVp, saya tulis di sini ya. dVp sama dengan nih 2pi
kali 2M pangkat 3/2. Nah, 3/2 dari 2M pangkat 1 dikalikan dengan 2M pangkat setengah di sini. Karena akar dikalikan dengan E pangkat setengah DE. Jadi ini adalah bentuk elemen volume momentumnya. Selanjutnya kita akan menurunkan elemen ruang fase dalam bentuk energi. Sebelumnya kita sudah menuliskan bahwa elemen ruang fase dapat dituliskan sebagai berikut: dx kali dy kali dz kali dpx dpy kali dpz. Ini ya, di awal tadi kita sudah mengetahui bahwa elemen volume ruang fase dapat ditulis dari perkalian semua derajat kebebasannya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa dpx dpy dikali dpz ini merupakan elemen volume momentum. Jadi dapat kita tuliskan dx kali dy kali dz dikalikan dvp. Nah, dvp ini adalah elemen volume momentum yang kita hitung sebelumnya. Nah, jadi kita bisa menuliskan hasilnya dx dy kali dz sama dengan 2pi kali 2m pangkat 3/2 dikali e pangkat setengah de. Nah, jika kita integralkan ruas kiri dan ruas kanan, kita integralkan semuanya ya, maka akan kita peroleh delta elemen volume ruang fase integral dx dy dz ya, dz dikalikan 2pi 2m 3/2 e pangkat setengah de. Nah, kita sederhanakan ini. Jika kita integralkan ini, maka ini dalam bentuk volume. Jadi bisa kita tuliskan 2pi kali v ini adalah volume dikalikan 2m pangkat 3/2 e pangkat setengah de. Nah, inilah formula atau persamaan elemen ruang fase, elemen volume ruang fase dalam bentuk energi. Jadi ini dalam bentuk energi. Dalam bentuk energi E. Kedua, kita akan mencari atau menurunkan elemen ruang fase dalam bentuk momentum. Kita ketahui bahwa energi itu sama dengan P² per 2M, momentum kuadrat. Jika rumus ini kita akarkan kedua ruasnya, maka diperoleh E pangkat setengah sama dengan P kali 1/2M pangkat setengah. Ini bisa kita sebut dengan persamaan pertama dulu. Nah, selanjutnya jika E ini kita turunkan terhadap P dE per dP, maka D P²
per 2M terhadap dP, maka dE diturunkan terhadap P dihasilkan 2P per 2M. Nah, ini bisa kita coret ya. Jadi dE per dP sama dengan P per M. Nah, ini bisa kita tuliskan dE sama dengan P per M dP. Ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Nah, untuk mendapatkan elemen ruang bentuk momentum, kita gunakan elemen ruang fase dalam bentuk energi. Yang sebelumnya ya, kita sudah tahu bahwa elemen ruang fase dalam bentuk energi kita tuliskan delta T sama dengan 2pi V besar ya, ini adalah volume, 2M pangkat 3 per 2 E pangkat setengah dE. Ini adalah elemen ruang fase dalam bentuk energi. Nah, ini akan kita konversi menjadi bentuk momentum. Kita tahu bahwa energi dan momentum itu saling terkait. Ini ya, E sama dengan P kuadrat per 2M. Nah, ini kita ubah ya. E pangkat setengah kita substitusikan dengan persamaan 1. Sedangkan DE ini kita substitusikan ke persamaan 2. Jadi dapat kita tulis 2pi V besar 2M pangkat 3 per 2 E pangkat setengah ini kita ubah ke persamaan 1, yaitu menjadi P kali 1 per 2M pangkat setengah dikalikan DE, ini kita substitusikan ke persamaan 2, yaitu P per M dP. P per M dP. Nah, dari sini dapat kita sederhanakan lagi menjadi 2pi V ya. Ini 2M pangkat 3 per 2, ini 1 per 2M pangkat setengah, ini bisa kita kalikan menjadi 2M ya, karena 3 per 2 dikurangi setengah, jadinya 2M pangkat 1 dikalikan 1 per M dP. Nah, dari sini bisa kita coret M dengan M, sehingga kita hasilkan 4pi, 2pi kali 2 jadi 4pi V besar P, karena maaf ya, di sini ada P. Tadi ketinggalan P kuadrat, harusnya di sini ini P dikalikan P jadinya P kuadrat, di sini P kuadrat dikalikan dengan dP. Nah, jadi bisa kita peroleh elemen ruang fase dalam bentuk momentum. Nah, ini sama dengan persamaan yang di atas. Yang ketiga, kita mencoba menurunkan elemen ruang fase dalam bentuk laju ya. Nah, dalam bentuk laju ini kita tahu bahwa kelajuan dia berhubungan dengan momentum, yaitu P M kali V ya. V kecil ya, ini bukan V besar. Kalau V besar itu adalah volume. Nah, dari sini dapat kita tahu bahwa P sama dengan M kali V. Kita tulis ini adalah persamaan pertama dulu ya.
Nah, jika P ini kita turunkan terhadap V, terhadap kecepatan, maka bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Nah, dari sini dapat kita peroleh dP per dV sama dengan tinggal M saja ya. Jadi kita bisa tuliskan dP sama dengan M kali dV. Ini kita tulis persamaan kedua. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa elemen ruang fase dalam bentuk momentum adalah delta T sama dengan 4pi V besar, V ini adalah volume, P kuadrat dikalikan dengan dP. Nah, selanjutnya kita substitusikan P ini dengan persamaan 1 dan dP ini dengan persamaan 2. Jadi kita tuliskan 4pi V ya kali P ini kepersamaan 1 yaitu M kali V kecil kuadrat dikalikan dP persamaan 2 yaitu M dV. Nah, dari sini dapat kita sederhanakan lagi menjadi 4pi V M kuadrat kali M V kuadrat dV. Nah, M kuadrat kali M itu bisa kita tuliskan menjadi 4pi V M pangkat 3 V kuadrat dV. Nah, ini adalah formula untuk elemen ruang fase dalam bentuk kelajuan. Jadi antara satu elemen bentuk elemen energi, momentum, dan laju itu saling terkait ya. Ini dalam bentuk laju kita peroleh sama dengan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.